Islam mengenai sumber hukum Islam yang mutalaf. Pengertian istihsan menurut bahasa mempunyai arti menganggap baik. Ahli ushul yang dimaksud dengan ihtisan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh kias jali jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh kias kahfi. Contoh dari ihtisan: 1. Kias kahfi terjadi jika seseorang telah mewakafkan sebidang tanah, maka hak pengairan dan hak lalu lintas pada tanah itu ikut terbawa karena dikiaskan dengan menyewakan. Yang kedua, dokter pria diperbolehkan melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum, seorang dilarang melihat aurat orang lain, tapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Dasar hukum ihtisan. Para ulama yang memakai ihtisan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Quran Surah Az-Zumar ayat 39. Marsalah. Pengertian marsalah. Marsalah menurut bahasa mempunyai arti terlepas atau terbebas dari keterapan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Menurut Abdurrahman Wahab Hafal, secara istilah marsalah mursalah adalah marsalah yang tidak ada dalil syar'i datang untuk menunjukkannya dan menolaknya. Dasar hukum. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemasalahan bagi umat manusia. Dalam hukum ini Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 107 yang berbunyi, "Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia." Menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemasalahan umat manusia. Istisab. Pengertian istisab. Istisab berbahasa mempunyai arti selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang mengubahnya. Contoh istisab: jika menuruti konsep istisab, praktik nikah siri dianggap tidak pernah, sebab sesuai dengan undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah secara hukum negara jika dapat dibuktikan dengan akte nikah melalui pencatatan perkawinan. Ulama yang menerima dan menolak istisab sebagai sumber hukum. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabiyah, Zahiriyah, dan Syiah bahwa istisab bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Ulama mutakalimin ahli kalam berpendapat bahwa istisab tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau mengkehendaki adanya dalil. Sadu Zariyah terdiri dari dua suku kata, saz dan zariyah. Saz menurut bahasa mempunyai arti menutup dan zariyah artinya jalan, maka sadu zariyah mempunyai arti menutup jalan menuju maksiat. Adapun secara istilah, sadu zariyah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Secara istilah, urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada kata Tuhan. Kehujjahan urf. Ulama usul sepakat bahwa urf yang sahih dapat dijadikan hujjah dan sarana dalam menetapkan hukum syar'i. Yang kedua, urf fasid tidak dapat dijadikan hujjah. 6. Syarru man qoblana. Pengertian syarru man qoblana. Syarru man qoblana mempunyai arti menurut bahasa dari kata syir'ah yang artinya sebuah aliran agama, sebuah agama hukum syariah, dan qoblana artinya sebelum Islam. Menurut istilah, syarru man qoblana adalah syariat yang diturunkan Allah kepada umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad SAW, seperti ajaran agama Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, dan lain-lain. Dasar hukum.
dasar Hanafiyah, Malikiyah, dan mayoritas Syafi'iyah, di mana hukum syar'u man qablana berlaku bagi umat Islam adalah pada dasarnya syariat itu adalah satu, berasal dari pembuat syariat yang sama Allah. Maka apa yang dinyatakan kepada para nabi terdahulu dan disebutkan dalam Quran berlaku juga bagi umat Islam. Sebagaimana Quran surat Asy-Syura ayat 13, juga Quran surah An-Nahl 123 dan Quran surah Al-An'am ayat 90 yang menyuruh kita mengikuti para nabi terdahulu. Hujahan syar'u man qablana, jumhur ulama Hanafiyah dan Hanabilah, sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah, serta ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa tidak berlaku untuk kita umat Nabi Muhammad selama tidak dijelaskan pemberlakuannya untuk Nabi Muhammad. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad SAW, selama tidak ada penjelasan tentang naskahnya, maka berlaku pula untuk Nabi Muhammad SAW. Dari sini muncul kaidah syariat untuk umat sebelum kita juga berlaku untuk syariat kita. Pengertian mazhab sahabi. Mazhab sahabi menurut bahasa adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW mengenai suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran maupun As-Sunnah Rasulullah. Sedangkan menurut ulama fikih, seorang atau beberapa sahabat Rasulullah secara individu tentang suatu hukum syara yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah Rasulullah. Contoh dari mazhab sahabi dari Imam As-Sarkasi, beliau memberikan contoh perkataan sahabat dalam hal yang lain yang tidak dijadikan objek ijtihad, seperti perkataan Ali bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah 10 dirham. Perkataan Anas bahwa paling sedikit haid seorang wanita adalah 3 hari, sedangkan paling banyak 10 hari. Dasar hukum mazhab sahabi. Pada surat Al-Imran ayat 110 disebutkan yang artinya, kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruh dan menyegah kepada yang mungkar. Kedua, mengatakan bahwa mazhab sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah dalam dalil, maka ambillah kejadian ini untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan, dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 2. Kehujahan mazhab sahabi. Yang pertama, mengatakan bahwa mazhab sahabi dapat menjadi hujjah yang dalam dalil, sahabatku bagaikan bintang-bintang siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, pasti engkau mendapat petunjuk. Pengertian dalalatul iktiron. Dalalatul iktiron secara bahasa berarti dalil yang bersama-sama atau bebarengan. Secara istilah adalah dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sama hukumnya dengan sesuatu yang disebut bersama-sama. Contoh dari dalalatul iktiron terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum umroh adalah wajib karena disebut bersama-sama dengan kewajiban ibadah haji, bahkan dihubungkan dengan huruf atau waw. Dasar hukum dalalatul iktiron. Para ulama berbeda pendapat mengenai dalalatul iktiron sebagai sumber hukum. Sebagian ulama berpendapat tidak dapat menjadi hujjah dengan alasan sesungguhnya bersama-sama dalam suatu himpunan tidak mesti bersamaan dalam hukum. Kehujahan dalalatul iktiron. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan dan dasar dari dalalatul iktiron. Seluruh ulama menyatakan bahwa tidak dapat dijadikan hujjah karena bersama-sama dalam suatu perkara belum tentu dan tidak harus bersama-sama pula dalam ketetapan hukum.